Ini hebat sekali nih orang. Nanti saudara akan tahu siapa namanya. Diduga bahwa ia tak mempedulikan hukum yang tercantum di kitab suci. Bukankah ia berani melanggar larangan bekerja di ladang di hari Sabat? Mungkin telah mereka dengar, bagi Yesus iman tak bisa diatur pakar hukum. Beriman adalah menghayati hidup yang terus-menerus diciptakan Tuhan dan dirawat dengan cinta kasih. Tetapi bagi para pemimpin Yahudi itu, sikap meremehkan hukum Taurat tak bisa dibiarkan. Terutama di mata kaum Farisi yang diantara kelompok penganut Yudaisme lain paling gigih ingin memurnikan hidup sehari-hari dengan menjaga konsistensi akidah. Maka pagi itu mereka ingin menjebak Yesus. Tetapi Yesus tak menjawab. Ia hanya membungkuk dan menuliskan sesuatu dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika pemimpin Yahudi itu terus-menerus bertanya, demikian menurut Yohanes, Yesus pun berdiri. Ia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Suasana mendadak senyap. Tak ada yang bertindak, tak seorang pun siap melemparkan batu, memulai rajam itu. Bahkan satu demi satu orang-orang itu pergi, didahului oleh yang tertua. Akhirnya di sana tinggal Yesus dan perempuan yang sudah dituduh pezina itu. Kepada siapa ia berkata, aku pun tak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tak ada rajam, tak ada hukuman. Kejadian pagi itu kemudian jadi tauladan. Menghukum habis-habisan seorang pendosa tak akan mengubah apa-apa. Sebaliknya empati, uluran hati, dan pengampunan adalah laku yang transformatif. Tapi bagi saya yang lebih menarik adalah momen ketika Yesus membungkuk dan menuliskan sesuatu dengan jarinya ke atas tanah. Apa yang digoreskannya? Tak ada yang tahu. Saya hanya menghayalkan. Itu sebuah isyarat. Jika dengan jarinya Yesus menuliskan sejumlah huruf pada pasir, ia hendak menunjukkan bahwa pada tiap konstruksi harfiah niscaya ada elemen yang tak menetap. Kata-kata juga dalam hukum Taurat tak pernah lepas dari bumi. Meskipun bukan dibentuk oleh bumi, kata-kata disusun oleh tubuh dalam kurung jari-jari. Meskipun bukan perpanjangan tubuh, pasir itu akan diinjak para pejalan di atas permukaan bumi. Memang akan selalu melintas makna. Tak ada yang niscaya berubah atau hilang dari makna itu. Di pelataran bait itu, Yesus memang tampak tak menampik ketentuan Taurat. Ia tak meniadakan sanksi rajam itu. Tetapi secara radikal, ia ubah hukum jadi sebuah unsur dalam pengalaman, jadi satu bagian dari hidup orang per orang di sebuah saat, di sebuah tempat. Hukum tak lagi dituliskan untuk siapa saja, di mana saja. Hukum tak lagi dituliskan untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ketika Yesus berbicara, barang siapa di antara kamu yang tak berdosa, hukum serta-merta bersentuhan dengan siapa, bukan dengan apa. Dengan jiwa, hasrat, ingatan tiap orang yang hadir di pelataran bait di pagi itu. Para calon perajam itu bukan lagi mesin pendukung akidah. Mendadak mereka melihat diri masing-masing. Aku sendiri tak sepenuhnya cocok dengan hukum Allah. Aku sebuah situasi kompleks yang terbentuk oleh perkalian yang simpang siur. Kemarin apa saja yang kulakukan, nanti apa pula. Dan di saat itu juga, si tertuduh bukan lagi hanya satu eksemplar dari perempuan-perempuan yang demikian. Ia satu sosok, wajah, dan riwayat yang singular, tak terbandingkan. Dan sebab itu tak terumuskan. Ia kisah yang kemarin tak ada, besok tak terulang, dan kini tak sepenuhnya ku mengerti. Siapa gerangan namanya? Kenapa ia sampai didakwa? Perempuan itu juga tiap orang yang hadir di pelataran itu adalah nasib yang datang entah dari mana dan tak akan kemana.
Karel Anwar pernah berkata, Karel Anwar benar, nasib adalah kesunyian masing-masing. Dalam esainya tentang kejadian di pelataran Baitullah itu, Rene Girard yang menganggap mimesis begitu penting dalam hidup manusia menunjukkan satu adegan yang menarik. Setelah terenyak mendengar kata-kata Yesus itu, satu demi satu orang-orang itu pergi. Pada saat itulah dorongan mimesis, hasrat manusia menirukan yang dilakukan dan diperoleh orang lain, berhenti sebagai faktor yang menguasai perilaku. Dari kancah orang ramai itu muncul individu orang seorang. Teks Injil itu, kata Gerard, dapat dibaca hampir secara alegoris tentang munculnya kepersonan yang sejati dari gerombolan yang primordial. Tetapi kepada siapakah sebenarnya agama berbicara kepada tiap person? Saya kagum pada kalimat ini. Tapi kepada siapakah sebenarnya agama berbicara kepada tiap person dalam kesunyian masing-masing? Atau kepada gerombolan? Saya tidak tahu. Di pelataran itu Yesus membungkuk membisu, hanya mengguratkan jarinya. Ketika ia berdiri, ia berkata ke arah orang banyak, tetapi sepotong kalimat itu tak berteriak. Saya dengar namanya, Gunawan Muhammad. Mari kita lanjutkan. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-6. Ada konsep yang luar biasa kita akan temukan. Ayat 14 mulai dan 15. Saya percaya semua kita sudah hafal ayat ini. Tapi bila hari ini Tuhan kembali berbicara kepada kita. Atau kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, siapa? Bapamu yang di mana? Surga akan mengapakan kita? Mengampuni kamu juga. Tapi ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara tahu nilai daripada firman ini? Saya mau katakan kepada saudara, nilai daripada 2 ayat ini adalah kunci seluruh Alkitab. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Nilai dari 2 ayat ini adalah kunci dari seluruh Alkitab. Kenapa? Percuma kita mengaku anak Bapa, kita mengaku Kristen, kita aktif pelayanan, kalau status kita masih orang berdosa. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Percuma kalau status kita masih orang berdosa. Saya sudah dibaptis, saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah melayani, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak merampok. Saudara harus tahu mulai hari ini, pengampunan adalah kunci untuk masuk dalam rumah Bapa di surga. Ya atau tidak? Kenapa? Karena Dia mengampuni kita. Tanpa Dia mengampuni kita, maka kita nggak akan jadi apa-apa. Betul? Nah, untuk bisa mengampuni, untuk bisa diampuni setelah kita jadi anak. Jadi ini saya terlalu cepat. Bedanya begini. Ayat ini belum berlaku untuk yang belum percaya Tuhan Yesus. Ayat ini belum berlaku. Tapi firman ini berlaku untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ngerti maksudnya, saudara? Karena bagi yang belum percaya, itu belum ada hukuman apa-apa. Karena memang mereka sudah dihukum karena dosa itu. Tapi begitu mereka percaya dan bertobat, nah, maka semua kita harus melakukan ini. Saudara, banyak orang Kristen yang menganggap remeh mengampuni. Apalagi kalau saudaranya sering dengar pengajaran-pengajaran yang gak seimbang. Pengampunan itu mutlak. Saudara, maaf kalau saya katakan kalimat ini, gereja-gereja karismatik terlalu jarang khotbah soal neraka. Terlalu jarang. Gereja-gereja karismatik menitik beratkan kepada keberhasilan, kepada berkat. Itu tidak salah, karena memang itu janji Papa. Tapi harus ingat, neraka itu masih buka, bahkan gak pernah tutup.
Central Station bisa tutup kalau